Bertugas di daerah terpencil dengan segala keterbatasannya tidak menyurutkan semangat kami dalam mencerdaskan anak bangsa. Salam Sekolah 3T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Husna SPD, guru mata pelajaran biologi di SMA 2 Marangkayu, Kutai Kartanegara. Dan inilah cerita praktik baik saya tentang pembelajaran biologi berdiferensiasi menggunakan model PJBL Batik, Project Based Learning berdiferensiasi, inovatif, dan kearifan lokal. Untuk menanamkan keterampilan dan kemandirian di sekolah kami yang rata-rata alumni lulusan tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri, pembelajaran PJBL lah dapat meningkatkan motivasi mereka dalam belajar, mendapatkan keterampilan dan kemandirian. Langkah awal yang saya lakukan dalam pembelajaran adalah melakukan asesmen diagnostik kepada murid, yaitu soal asesmen diagnostik dan formatif, untuk mengukur bakat, minat, serta pengetahuan awal yang mendasar dari materi yang akan saya ajarkan, atau beberapa pertanyaan dalam bentuk survei dan angket. Hal ini merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi, langkah cepat dalam mengidentifikasi apakah mereka memiliki gaya belajar visual, audiovisual, maupun kinestetik. Saya memanfaatkan teknologi berupa Google Form dan angket untuk melakukan asesmen diagnostik ini. Dari hasil asesmen kognitif pretest yang saya lakukan, rata-rata siswa belum paham tentang perubahan lingkungan. Sedangkan asesmen non-kognitif terdapat 3 gaya belajar sesuai gaya belajar mereka. Selain itu, saya mengkomunikasikan dengan guru bimbingan konseling hasil asesmen tersebut untuk lebih memaksimalkan proses pembelajaran saya di dalam kelas. Nah, dari hasil asesmen kognitif ini yang saya lakukan, ada beberapa siswa yang paham akan dampak dan pelestarian lingkungan. Dari hasil asesmen non-kognitif, didapat 3 kelompok besar sesuai dengan gaya belajar murid tersebut. Nama-nama kelompok kalian yang sudah Ibu petakan, silahkan kalian duduk pada kelompok kalian masing-masing. Silahkan. Masuk ke dalam terkait dengan kita sudah antisipasi bagaimana perubahan atau manfaatnya Di sela-sela pembelajaran, saya menambahkan ice breaking untuk menambah semangat belajar mereka dalam pembelajaran biologi. Proses pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran PJBL Batik yang merupakan akronim dari Project Based Learning berdiferensiasi, inovatif, dan kearifan lokal. Ini merupakan agar murid menjadi remaja yang mandiri, remaja yang dapat berpikir kritis, remaja yang peka terhadap lingkungannya, serta remaja yang dapat memaksimalkan potensi daerah yang mereka miliki untuk mereka kembangkan, potensi sumber daya alam apa yang mereka bisa kembangkan untuk menciptakan generasi profil pelajar Pancasila. Ini materi singkat yang Ibu jelaskan pada PowerPoint. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan hari ini. Mau nanya apa? Bu, bagaimana langkah awal mengidentifikasi masalah lingkungan yang sesuai dengan karakteristik sekolah kita? Oke, luar biasa sekali pertanyaannya. Tepuk tangan dulu dong. Hari ini bertanya, bagaimana sih Bu ya langkah awal kita untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan sekolah kita ini, untuk kita jadikan mencarikan solusi, ataupun yang tadi materi kita kan tinggal. Langkah kedua dalam pembelajaran ini adalah mendesain rancangan produk, proyek sesuai dengan bakat dan minat mereka.
Bagi siswa gaya belajar audiovisual, mereka membuat rancangan produk dari aplikasi berupa pembuatan video, TikTok, maupun video reel tentang perubahan lingkungan di sekitar daerah Marangkayu. Bagi siswa visual, dapat mendesain poster dari aplikasi Canva for Education maupun poster manual dari desain gambar mereka. Serta siswa yang kinestetik membuat rancangan program pembuatan media tanam dari limbah tangkos sawit untuk dikembangkan menjadi makanan olahan berupa keripik jamur crispy. Sekarang kalian presentasi ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk presentasi tiap kelompok hasil dari rancangan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Oke, diawali dari kelompok 1, nanti kelompok 2 sama kelompok 3 yang audio visual sama visual silakan komentar tentang programnya rancangan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 anggotanya maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil rancangan praktikum limbah dari tangkos sawit menjadi budidaya jamur. Ibu mau minta pendapat dari kalian. Tadi kan kita sudah belajar pada siang hari ini pelajaran biologi. Ada yang berani angkat tangan? Apa aja yang sudah kita pelajari pada siang hari ini? Saya Bu, Oke, silakan. kami belajar cara mengidentifikasi jenis-jenis limbah atau sampah dan kami juga belajar bagaimana cara mengolah limbah menjadi lebih bermanfaat untuk lingkungan. Oke, luar biasa banget. Tepuk tangan buat teman-teman. Sebelum kalian keluar istirahat, Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana pengolahan limbah. Dan kalian juga sudah mengidentifikasi macam-macam limbah apa saja yang ada di sekitar sekolah kita. Aku mau minta pendapat kalian ini tentang perasaan kalian pada siang hari ini setelah belajar biologi tentang pengolahan limbah. Siapa yang berani? Saya Bu. Oke, Mirna. Saya merasa enjoy Enjoy pada siang hari ini, oke. di kelas ini. Senang dan ternyata Senang kenapa? tidak terasa waktu mengikuti belajar biologi sangat cepat. Oke. Ibu juga memberikan tugas sesuai dengan minat dan kesenangan kami dalam bidangnya. Tentunya kita sebagai pendidik dapat mengimplementasikan proses ini di dalam pembelajaran. Dapat menjalankan 3 strategi diferensiasi dalam pembelajaran itu merupakan penerapan yang sangat luar biasa. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana strategi pembelajaran diferensiasi yang kita implementasikan dapat maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran kita bersama murid. Kegiatan pembelajaran biologi dengan metode PJBL berdiferensiasi bagi kami sangat menyenangkan. Selain melatih keterampilan kami dalam pembuatan produk yang sesuai dengan kearifan lokal wilayah Marangkayu, kami juga berinovasi dalam pembuatan produk pengolahan limbah ataupun sampah. Dari sini kami mendapatkan pengalaman yang luar biasa dengan praktik langsung sesuai dengan bakat minat serta potensi sumber daya yang ada.